sukacita? Ada damai sejahtera? Bapak Saudara, jika kita sungguh-sungguh mengalami sukacita, karena kita meresponnya dengan amin. Jika kita sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera, bukan hanya bicara saja, tetapi benar-benar mengalaminya di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, maka kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Seperti firman Tuhan tadi di ayat 21, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jemaat, pada hari ini Minggu Sengsara yang ketiga, dan bacaan kita dari Lukas 17 ayat 20 sampai 37 tadi dengan tema khotbah kerajaan Allah dimulai bersama Yesus. Kerajaan Allah dimulai bersama Yesus. Jemaat Tuhan, pasti ada di antara kita yang ingat lagu sekolah minggu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Jadi ternyata saya, ibu bapak saudara, kita semua ini anak raja. Siapa raja kita? Di mana kerajaan kita berada? Nah, ibu bapak saudara, ini mengingatkan kita, menyadarkan kita pada status saya, ibu bapak saudara, bahwa kita ini anak raja. Kita ini warga kerajaan Allah, dan raja kita adalah Yesus. Jadi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam sabda dan karya. Kerajaan Allah itu nyata di dalam diri Yesus. Kerajaan Allah itu dimulai bersama dengan Yesus. Dalam Lukas 11 ayat 20 di situ dikatakan, Yesus berkata, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah ini karena ada pertanyaan dari orang-orang Farisi. Kapan kerajaan Allah akan datang? Dan di sini kepada murid-muridnya Yesus menjelaskan beberapa prinsip tentang kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu tidak sekedar menunjuk pada sebuah kekuasaan di tempat tertentu, tetapi kerajaan Allah itu menunjuk pada suasana di mana kehadiran Allah nyata di dalam hidup kita. Pemerintahan Allah atas hati
the Lord. Hanya menoleh saja ke belakang. Masa hanya lihat saja mohon. Hanya menoleh saja ke belakang, tetapi ia sudah menjadi contoh. Contoh ketidaktaatan, contoh ketidakpercayaan. Ia ingat harta bendanya, ia ingat dirinya, dan ternyata ia kehilangan semuanya. Yang ketiga, ibu bapak saudara, Yesus menegaskan ada seleksi. Jadi seleksi ini bukan hanya masuk tentara, masuk polisi. Ada penapisan ibu bapak saudara. 2 orang yang di satu tempat itu, 2 perempuan yang meninggal, 2 orang di ladang, 1 di bawah, 1 di pinggangkan. Artinya ibu bapak saudara, dalam hal kerajaan Allah dan keselamatan tidak ada kompromi, tidak ada nepotisme di sini. Karena suami istri itu masa suami baru istri, kan kita ini keluarga, jadi semua harus dapat bagian. Kalau tete dan nenek Kristen berarti cucu-cucu juga, apalagi kalau leluhur itu ya masih bagian gereja. Ibu bapak saudara, ada bagian ini Yesus sedang menegaskan kepada orang-orang Yahudi. Yesus mau mengingatkan mereka bahwa soal keselamatan, soal kerajaan Allah itu bukan soal keturunan, meskipun mereka keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi soal keselamatan dan soal kerajaan Allah itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah bagi setiap orang yang hidup di dalam Allah. Anugerah Allah bagi setiap orang yang melakukan kehendaknya. Karena itu Yesus bilang kepada murid kita manusia di zaman dulu, saya ibu bapak saudara, mari berjaga-jaga. Kita sudah diselamatkan dalam darah Yesus. Terlalu besar kasihnya, terlalu mahal darahnya. Ya sudah tersalib untuk kita. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Yesus itu. Kita ini sudah dapat melihat anak raja. Jadi jangan hidup lagi diperbudak oleh dosa. Jangan menjadi hamba dosa. Jangan terlena dan terbuai oleh kemajuan zaman ini, teknologinya, kecanggihannya, kejahatannya, media sosialnya, yang kadang-kadang membuat kita lupa diri dan lupa Tuhan. Ingat ibu bapak saudara, aktivitas keseharian kita suatu ketika akan berakhir, seperti yang dilakukan orang-orang zaman dulu dan dulu. Makan, minum, kerja, hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Apa yang kita miliki, jabatan, kekayaan, keluarga kita, tidak ada yang abadi di dalam semua. Tapi warisan sebagai anak raja, sebagai warga kerajaan Allah, itu kekal. Itu harta kekayaan yang tidak ternilai besar. Jadi jangan lupa dengan sesuatu yang sementara dari dunia. Berpeganglah pada firman Tuhan. Pada minggu sengsara yang ketiga ini, mari kita maknai, mari kita nyatakan tanda-tanda kerajaan Allah dalam hidup keseharian kita. Aktivitas makan, minum, bekerja, melayani, itu semua harus dimaknai dalam terang kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah nyata di dalam Yesus. Karena itu setiap kita, profesi kita masing-masing, panggilan pelayanan kita, tanggung jawab kita di dalam keluarga, pokoknya semua yang kita lakukan dimanapun kita berada, semua harus menunjukkan teladan Yesus. Kalau Yesus mengampuni, apakah kita sudah mengampuni? Atau jangan-jangan masih ada yang menimpa kemarahan?
oleh orang-orang di masa ini? Apakah dalam rumah kita, relasi dengan sesama kita masih ada kata kematian kan? Di dalam kerajaan Allah tidak ada caci maki. Jadi kerajaan Allah itu ditandai kasih, sukacita, damai sejahtera, dan ibu bapak semua sudah katakan amin pada awal dan pertemuan. Makanya kan itu dalam hidup kita, dalam kerjaan kita, dalam pelayanan kita. Setiap anak kerajaan, mari beritakan tentang kerajaan, nyatakan walau di dalam hidup kita. Bisa jadi ibu bapak saudara, ada di antara kita yang sampai saat ini sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Jangan menyerah. Percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita. Ajaib setiap pertolongan dari perbuatan. Keringat kita saat ini mungkin sedang diperas. Kesabaran kita saat ini sedang diuji. Tenaga kita sedang terkuras. Cuma siap malam berbangun pas itu. Tapi dalam semuanya itu Tuhan menganugerahkan berkat. Karena keselamatannya sudah nyata untuk kita. Jadi tetap setia, tetap bertahan dalam iman. Yang pahit akan menjadi manis, karena sesudah sakit ada kemenangan. Jadi tetap bersabar jika masih berguna. Ibu bapak saudara, kerajaan Allah sudah dimulai bersama Yesus, dan kerajaan Allah akan menjadi sempurna dalam kegenapannya saat Yesus datang kembali. Kerajaan Allah akan menjadi sempurna, ada kehidupan yang kekal. Maka setia, berjagalah senantiasa sampai tiba waktunya bagi kita, di mana kita akan menikmati berkat-berkat ilahi sebagai anak raja di dalam kerajaan Allah yang kekal. Kerajaan Allah yang tidak terbatas di dunia ini, kerajaan Allah di surga dan di bumi, dan raja kita memerintah atas hidup kita sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.